Halo dan selamat datang kembali di obrolan kita. Akhir-akhir ini mungkin Anda dengar ya, ada banyak banget berita soal raksasa keuangan. Iya, nama-nama besar ya. Betul, kayak BlackRock, Fidelity, Citadel. Bahkan bank Eropa kayak Deutsche Bank juga, tiba-tiba kok kayaknya agresif banget gitu masuk ke Bitcoin. Hmm, Nah pertanyaannya kan, kenapa sekarang? Terus yang lebih penting lagi, ini artinya apa buat kita-kita, buat Anda? pertanyaan bagus tuh. Nah, ini yang mau kita dalami hari ini. Kita bakal kupas pandangan Michael Saylor, dia kan investor miliarder ya, dan pendukung Bitcoin yang paling vokal lah. Vokal banget iya. Ini kita ambil dari wawancara terbarunya yang, wah, lumayan bikin mikir juga. Sumbernya dari transkrip wawancara YouTube, judulnya Michael Saylor Best Interview, How Bitcoin Will Explode to 100 Million di kanal Altcoin Daily. Oke, Jadi, tujuan kita ngobrol kali ini simple aja. Bantu Anda nangkap argumen intinya Saylor, kenapa sih institusi gede ini akhirnya turun gunung? Kenapa dia yakin banget Bitcoin bakal meledak? Terus relevansinya buat kita apa? Dan gimana gambaran masa depan yang dia lihat? Oke deh, kita mulai aja ya diskusinya. mari. Kita mulai dari gelombang masuknya institusi raksasa ini dulu. Saylor tuh benar-benar nekenin pentingnya keterlibatan pemain kakap tadi, termasuk bank-bank besar Eropa juga kan? Kayak Credit Agricole, Santander. Iya, disebut juga itu. Bagi dia itu bukan cuma nama, tapi infrastruktur vital ya. Apalagi bank yang dia sebut juara nasional itu, yang pegang dana publik. Nah, yang menarik nih, ada kayak pergeseran cerita gitu ya. Dulu kan persepsinya kalangan mapan, establishment lah, itu anti-Bitcoin. Sering dibilang gitu, ya. Tapi Saylor dia lurusin nih. Katanya sih, mereka itu dulunya lebih ke cuek, nggak peduli, bukan aktif nentang. Nah, sekarang beda. Mereka mulai terlibat. Jadi bukan musuh, tapi lebih kan nggak ngelirik aja sebelumnya ya. Kurang lebih gitu. Dan Saylor punya istilah unik nih. Dia nyebut Bitcoin itu uang dan properti yang sehat secara termodinamika di era ekonomi modern. Kedengarannya agak teknis ya. Iya, istilah itu emang perlu diurai sedikit. Intinya gini, Saylor itu berpendapat kalau energi yang dipakai buat bikin dan ngamanin Bitcoin lewat proof of work, itu secara inheren ngelindungi nilainya. Lindungin dari apa tuh? Dari devaluasi atau penyitaan, beda sama aset lain yang nilainya sering tergantung sama sistem hukum, kebijakan, atau ya kepercayaan ke pihak ketiga aja, yang bisa berubah-ubah. Oke. Nah, energi yang terkunci di Bitcoin itu, kata dia, ngasih fondasi nilai yang kokoh, yang susah dirusak. Jadi, buat seller, institusi yang nggak ngelirik Bitcoin ya sama aja, masih pakai sistem abad ke-20 yang cacat. Gitu kira-kira. Oke, jadi ada dasar fundamental yang kuat ya di balik pandangannya itu. Dan salah satu pemicu utama gelombang institusional ini kan tadi Anda singgung dikit, aplikasi ETF Bitcoin Spot dari BlackRock. Tepat sekali. Dan ini bukan sembarang aplikasi loh. Rekam jejak BlackRock itu kan kalau ngajuin ETF ke SEC, Otoritas Bursa AS, itu hampir selalu bol. Wah, berapa banding berapa tuh? Sering disebut rasionya 570/1. Hampir sempurna lah. Jadi langkah BlackRock ini ngasih sinyal kuat banget ke pasar. Nggak main-main ya? Iya, perlu dicatat juga kaitannya sama munculnya bursa IDX yang didukung Fidelity, Citadel, Schwab itu. Saylor lihat ini sebagai jawaban cerdas buat kekhawatiran SEC sebelumnya. Kekhawatiran soal apa tuh? Soal kurangnya bursa spot Bitcoin yang teregulasi dan transparan di AS, nah, EDX ini model bisnisnya beda. Dia cuma jadi bursa aja, nggak ngerangkap jadi broker atau kustodian. Ini dirancang khusus buat ngatasin beberapa keberatan SEC. Oh, jadi dipisahin gitu ya perannya. Kalau gitu, jika ETF ini disetujui, dampaknya gimana menurut Saylor? Wah, dampaknya bakal monumental. Dia bilang ini tonggak sejarah. Kenapa? Pertama, ini kayak buka keran akses buat triliunan dolar modal institusi. Triliunan. Iya, modal yang selama ini terikat aturan. Cuma boleh investasi di sekuritas. Nah, ETF itu kan sekuritas. Kedua, kalau SEC setuju, ini dianggap kayak lampu hijau regulasi, semacam pengesahan. Kasih kepastian hukum yang ditunggu-tunggu banget. Ini beneran bisa ngubah peta permainan investasi Bitcoin. Wah, masuk akal banget sih itu. Tapi kan ETF ini baru satu bagian ya. Saylor lihat ada momentum lain juga kan yang jalan barengan. Dia nyebut 4 tonggak penting nih dalam 12 bulan ke depan. Betul. Selain persetujuan ETF spot tadi, yang kedua itu pengakuan Bitcoin sebagai kelas aset yang sah.
Spesifiknya komoditas digital. Udah mulai diakui gitu. Udah mulai kelihatan arahnya dari pernyataan regulator kayak SEC, CFTC, bahkan ketua The Fed juga. Pengakuan ini penting buat ngubah persepsi. Dari yang tadinya dianggap spekulasi liar, jadi aset investasi yang diakui. Seller bilang, ini bukan 0 atau 1 juta. Artinya kalau udah diakui, ya nilainya nggak mungkin 0 lagi. Oke. Terus yang ketiga ini soal akuntansi ya. Fair value accounting. Agak teknis lagi nih. Ya, normalisasi akuntansi lewat penerapan fair value accounting. Ini lagi digodok sama FASB, Dewan Standar Akuntansi di AS. Ini penting banget, karena aturan akuntansi sekarang tuh sering ngerugiin perusahaan yang pegang Bitcoin. Ngerugiin gimana? Jadi mereka harus catat rugi kalau harga turun, tapi nggak bisa catat untung kalau harga naik sebelum dijual. Kan aneh. Bikin neraca perusahaan jadi kelihatan jelek. Nah, fair value accounting ini nanti bikin perusahaan bisa nunjukin nilai pasar Bitcoin yang sebenarnya di neraca mereka, mau naik atau turun. Ini bakal ngilangin hambatan besar buat adopsi di tingkat korporat. Oh, jadi lebih fair ya pencatatannya. Oke. Dan yang keempat, ini yang ditunggu-tunggu para pegiat Bitcoin nih. Halving. Udah deket ya? Kurang dari setahun lagi. Dan halving ini kan secara historis sering banget diikuti kenaikan harga, soalnya pasokan Bitcoin baru yang masuk ke pasar jadi berkurang setengahnya. Makin langka gitu ya? Betul, jadi kata Saylor ada 4 faktor gede nih, ETF, pengakuan regulasi, normalisasi akuntansi, sama halving. Semuanya potensial ketemu dalam waktu yang deketan. Kayak badai sempurna buat adopsi gitu. Wah, menarik banget ya kombinasinya. Nah, setelah lihat raksasa-raksasa institusi ini gerak, mungkin Anda yang dengerin mikir, oke lah, itu bagus buat mereka. Tapi buat saya gimana? Nah, Seller punya pandangan tajam juga nih soal ini. Gimana Bitcoin bisa jadi pilihan buat investor individu dibanding opsi tradisional? Iya, ini bagian yang relevan buat banyak orang kayaknya. Coba kita bandingin ya. Pertama, rekening tabungan atau obligasi. Mungkin dapat bunga 5%. Tapi kalau inflasi realnya, kata Seller nih ya, bisa 7-9%, artinya daya beli Anda malah turun kan? Imbal hasil realnya negatif jadinya. Betul. Dia malah ngitung jangka panjang, strategi ini bisa ngabisin kekayaan loh. Ngeri juga ya. Terus, gimana kalau indeks saham kayak S&P 500? Saylor bilang, historisnya, imbal hasilnya, ya kurang lebih sama lah, kayak inflasi moneter, sekitar 7%. Jadi ini lebih kayak mempertahankan nilai aja, bukan benar-benar nambah kekayaan signifikan. Cuma impas sama inflasi gitu ya? Iya, ditambah lagi, ada risiko juga kan? Apa indeks itu masih relevan 50 atau 100 tahun lagi? Siapa yang tahu? Benar juga sih. Nah, terus properti atau real estate. Buat orang biasa kan aksesnya nggak gampang ya. Mau beli gedung atau gudang, susah. Beli properti dikit-dikit secara rutin juga nggak praktis. Likuiditasnya rendah banget ya? Banget. Kalaupun beli saham REIT, kita kan nggak punya kontrol langsung ke asetnya. Belum lagi resiko pajak properti, biaya perawatan, terus ada regulasi kayak kontrol sewa, resiko bencana alam, dan asetnya nggak bisa dibawa-bawa. Banyak pertimbangannya ya kalau properti fisik. Dan kalau kita ngomongin investasi sekuritas secara umum, saham gede kayak Apple, Google, atau REIT tadi, Seller itu nyorotin apa yang dia sebut faktor penggerus nilai. Ada banyak resiko bawaan gitu. Penggerus nilai? Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya biaya manajemen di reksadana atau ETF. Kelihatannya kecil, 1% setahun. Tapi kalau diakumulasi jangka panjang, itu bisa makan porsi kekayaan yang lumayan loh. Terus ada resiko persaingan. Kita lihat kan banyak perusahaan raksasa tumbang digilas sama yang baru. Kayak Yahoo sama Google gitu ya? Nah, contohnya itu. Terus resiko teknologi, produk jadi usang. Resiko eksekusi, perusahaan bikin kesalahan strategi atau produknya gagal, dan tentu aja resiko geopolitik, perang dagang, tarif, konflik, ini bisa ngerugiin banget investasi yang lokasinya fisik. Jadi banyak kerikil kecil gitu ya yang pelan-pelan ngurangin potensi untung dari aset dasarnya. Itu argumennya Saylor. Dan disinilah dia posisikan Bitcoin sebagai sesuatu yang beda banget secara fundamental. Sesuatu yang bisa ngindarin banyak resiko penggerus tadi karena sifat dasarnya. Tepat. Dia sebut Bitcoin properti digital murni. Maksudnya gimana? Ya, Bitcoin itu global, bisa diakses siapa aja, di mana aja. Skalabilitasnya tinggi, Anda bisa beli dikit-dikit secara rutin, kan? Iya, fleksibel banget. Sangat portable, bisa dibawa kemanapun. Biaya perawatannya, ya biaya transaksi jaringan lah, relatif rendah dibanding properti fisik.
Dan yang penting, nggak bisa hancur kena bencana alam. Nggak ada risiko fisik kayak gitu ya? Betul. Nah, berdasarkan karakteristik unik ini, Saylor klaim potensi imbal hasil real Bitcoin itu bisa di atas inflasi moneter. Mungkin sekitar 7% per tahun katanya. Lebih baik dari S&P 500 yang dia anggap 0% real, atau real estate mungkin cuma 2% real, itu pun kalau kita jago banget ngelolanya. Jadi ada potensi alfa atau keunggulan hasil gitu ya dibanding yang lain. Itu klaimnya dia. Dia juga nekenin banget kekuatan kepemilikan fraksional. Beli Bitcoin, berapapun jumlahnya, itu artinya Anda punya sebagian kecil 1/21 juta dari seluruh jaringan moneter itu. Selamanya. Ini konsep kepemilikan permanen atas sebagian kecil infrastruktur finansial global. Itu yang jadi daya tarik utama menurut dia. Konsep kepemilikan fraksional ini juga yang ngejawab keraguan banyak orang ya? Nah, iya. Pertanyaan klasik. Apa saya udah telat nih? Harganya udah tinggi banget. Mana mungkin beli satu koin utuh? Kalau cuma punya 0,1 BTC atau malah kurang, emangnya ada artinya? Sering banget kan denger gitu? Sering banget. Seller jawab ini pakai analogi yang lumayan nusuk sih soal beli properti di New York. Dia nanya, apa telat beli properti di New York tahun 1776? Jelas nggak kan? Terus, tahun 1876, pas New York udah jadi kota gede, masih belum telat juga. Bahkan tahun 1976, 200 tahun setelah pestanya mulai. Beli properti di sana masih jadi investasi bagus. Kenapa? Karena kota itu terus jadi pusat ekonomi global. Analogi ini benar-benar ngubah perspektif soal telat ya. Tepat sekali. Analogi itu ngarah ke pandangan intinya Saylor. Bitcoin itu adalah pusat ekonomi dunia maya. Dia nyebutnya Cyber New York atau Cyber Manhattan. Ini kayak lokasi premium di dunia digital tempat modal pinter global ngumpul kalau lagi nyari aset penyimpan nilai yang aman dan terdesentralisasi. Tapi kenapa harus Bitcoin sih? Apa yang bikin dia begitu dominan sampai bisa dibandingin sama New York? Saylor nunjuk beberapa keunikan. Pertama, asal-usulnya yang dia bilang bersih. Penciptanya anonim, Satoshi Nakamoto, terus ngilang gitu aja, tanpa ambil untung pribadi lewat ICO atau pre-mine. Itu penting. Beda sama proyek kripto lain ya. Beda banget. Kedua, kekuatan jaringan yang luar biasa. Saylor mengukurnya sekitar 400 exahash. Gampangnya, 1 exahash itu 1 triliun nolnya 18 kalkulasi per detik. Jadi 400 exahash itu daya komputasi global yang masif banget. Gila, gede banget. Iya, ini bikin Bitcoin jadi sangat tahan sensor dan serangan. Dia bilang butuh seluruh komputer dan listrik dunia cuma buat bikin dia melambat sedikit aja. Wow, skala keamanannya memang gila sih. Nah, itu yang nyiptain poin ketiga, efek jaringan yang kuat. Modal pintar yang nyari penyimpan nilai digital terdesentralisasi pasti cenderung ngalir ke jaringan yang paling kuat, paling aman, paling terpercaya, yaitu Bitcoin. Jadi kayak hukum gravitasi gitu ya, narik semua ke pusatnya? Bisa dibilang gitu, makanya fokusnya jangan ke harga per koin, tapi ke kepemilikan bagian dari jaringan ini. Beli Satoshi, unit terkecil Bitcoin hari ini, itu ibarat beli sepetak tanah di Cyber Manhattan pas baru dibangun. Nilainya bakal terus naik seiring makin banyak adopsi dan modal yang masuk. Jadi nggak peduli belinya di harga berapa? Dia sendiri kan beli di $10.000. Tapi dia yakin orang bakal terus beli di 100.000, 1 juta, 10 juta. Kenapa? Karena nilai jaringannya yang terus berkembang. Kayak apartemen mahal di Manhattan dibanding apartemen murah di antah-berantah, mana investasi real estate yang lebih bagus? Jawabannya ada di kekuatan jaringannya itu. Oke. Gambaran Cyber Manhattan ini cukup kuat sih. Tapi gimana dong soal risiko? Masih ada nggak sih hal yang perlu ditakutin dari Bitcoin? Nah, ini menarik. Saylor sendiri kedengerannya pede banget ya. Dia bilang udah nggak khawatir lagi soal resiko eksistensial. Misalnya Bitcoin dilarang pemerintah gitu. Buat dia, Bitcoin udah lewat titik nggak bisa kembali. Udah too big to fail gitu ya. Semacam itu. Dia punya tingkatan pemahaman orang soal Bitcoin nih. Dari yang nyangkal, anggap tulip atau ponzi, terus skeptis, percaya teknologinya tapi yakin bakal dilarang, baru deh investor trader, teknokrat, lihat sebagai jaringan moneter digital, sampai maksimalis. Ada level-levelnya. Nah, argumen para skeptis soal bakal dilarang itu, kata Saylor, udah nggak relevan lagi. Buktinya ya tadi, pengakuan dari regulator, dukungan politisi, dia nyebut 4 kandidat presiden AS, minat bank sentral, dan tentu aja masuknya Wall Street. Susah kan ngebayangin pelarangan total kalau semua pihak ini udah nyemplung? Iya juga ya.
Jadi kalau bukan risiko eksistensial Bitcoin itu sendiri, apa dong yang sebenarnya jadi perhatian Saylor? Dia justru kayaknya ngebalikin perspektif risiko nih. Maksudnya? Pertama, resiko buat mereka yang nggak adopsi Bitcoin. Dia kasih contoh negara kayak Turki yang pegang banyak emas. Padahal nilai emas kan relatif datar dibanding potensi Bitcoin. Risikonya adalah negara, perusahaan, atau individu yang ketinggalan kereta. Tetap pakai standar aset yang inferior, emas, fiat lemah kayak lira atau peso, pas dunia mulai geser ke standar Bitcoin. Ini kayak resiko kehilangan peluang yang gede banget. Resiko karena nggak ikut gitu ya? Iya, resiko kedua itu lebih praktis buat pengguna. Resiko counterparty. Ini bukan soal protokol Bitcoin-nya ya, tapi soal milih mitra yang salah. Misalnya, bursa yang bangkrut kayak FTX, kustodian yang nggak aman, atau dompet digital yang kena hack. Ini resiko operasional di level pengguna. Jadi salah pilih platform atau penyimpanannya gitu ya? Betul. Risiko ketiga yang dia sedikit khawatirkan adalah upaya dari beberapa pihak buat memperbaiki atau mengubah protokol inti Bitcoin. Padahal menurut para pendukungnya, protokol yang sekarang udah hampir sempurna. Ngutak-atik sesuatu yang udah terbukti jalan kan bisa bawa risiko yang nggak terduga. Oke, menarik banget. Jadi risikonya justru ada di non-adopsi atau kesalahan pengguna, bukan di asetnya sendiri menurut dia. Dan ini bawa kita ke istilah maksimalisme yang sering banget dilekatin ke dia. Apa sih artinya itu buat Saylor? Nah, ini penting buat dipahami. Maksimalisme versi seller itu bukan berarti aset lain kayak saham atau properti jadi nggak berharga atau bakal hilang gitu aja. Bukan itu. Terus apa dong? Buat dia, maksimalisme itu lebih ke keyakinan bahwa Bitcoin bakal jadi instrumen pemberdayaan ekonomi global yang paling dominan. Bitcoin itu jaringan properti dan uang digital yang superior. Secara etis juga lebih unggul katanya, karena terbuka buat semua orang, nggak dikontrol satu entitas, dan ngasih hak properti yang sama kuatnya buat miliarder di New York maupun pedagang kecil di pelosok dunia. Jadi lebih soal kesetaraan akses gitu ya? Iya, dan keyakinan akan peran fundamental Bitcoin sebagai dasar atau standar penyimpan nilai global di masa depan. Di mana aset lain mungkin nanti bakal dinilai atau dibandingin sama Bitcoin. Semacam tatanan hierarki finansial baru gitu. Oke, wah dalam banget ya pembahasannya. Kita udah kupas banyak banget pandangan dari Michael Saylor nih. Mulai dari validasi institusional yang lagi kenceng banget terjadi. Betul. Argumennya soal Bitcoin sebagai properti digital unik yang ngatasin kelemahan aset tradisional. Pentingnya fokus ke jaringan jangka panjang daripada harga harian. Fokus ke Cyber Manhattan-nya ya? Iya, itu dia. Sampai pandangan optimistis bahkan maksimalisnya soal peran Bitcoin secara global. Jadi, apa nih intisarinya buat Anda yang dengerin? Mungkin sebagai penutup ya, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ini muncul dari semua obrolan kita hari ini. Mengingat argumen Saylor soal Bitcoin sebagai properti digital murni yang katanya kebal dari banyak risiko aset tradisional, terus potensinya sebagai jaringan ekonomi global masa depan yang terbuka buat siapa aja, gimana ya? Hal ini mungkin mendorong Anda untuk mengevaluasi kembali cara Anda berpikir tentang nyimpen nilai atau ngebangun kekayaan buat jangka waktu yang sangat panjang. Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Iya, sebuah bahan pemikiran aja.